A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda dan hari ini kita akan belajar banyak ya yang perlu kita persiapkan. Kalau banyak orang persiapannya untuk masa depan ya, beli rumah, beli tanah, ternyata bukan itu yang dimaksud ya. Yang dekat dengan kita itu ternyata bukan orang tua kita, bukan ayah, bukan ibu, bukan saudara, bukan pasangan kita. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah yang namanya kematian. Dan yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba ya. Nggak pernah yang namanya ada janjian dulu, besok mau meninggal. Kadang-kadang nggak ada firasat apa-apa, tiba-tiba orang terdekat kita wafat begitu saja. Itu pun terjadi dengan apa yang saya rasakan, kedua orang tua saya meninggalnya pun sangat mendadak. Ini Masya Allah, dan hari ini kita akan bahas ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan tema kematian itu dekat dan tiba-tiba. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat sebuah tayangan ya, ada video tayangan tentang kondisi kendaraan yang kecelakaan beruntun yang terjadi di Balikpapan. Ini dia tayangannya. Saya berkesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi bangkai kendaraan pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi di Simpang Muara Rapak beberapa hari yang lalu. Seperti Anda bisa saksikan, saya ingin menunjukkan kepada Anda, ini merupakan truk dengan 10 roda yang bermuatan 20 ton yang berisi kapur pembersih air. Bagaimana kondisinya di depan ini sudah rusak total, tidak ada kaca, spion pun sudah hilang dan juga lampu penerangan pun sudah hilang dari truk ini karena memang kemarin melaju dengan cukup cepat dan kontur jalan di Simpang Muara Rapak kemarin pun sebelum ada lampu merah ini sangat landai menurun begitu untuk kendaraan ini melaju dengan cepat. Dan kemudian ini merupakan truk sebagai kendaraan yang menabraknya, dan saya ingin menunjukkan juga kepada Anda bagaimana ada 5 kendaraan di depan truk yang ditabrak oleh truk bermuatan 20 ton tersebut. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap tim Islami Twinda mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas korban kecelakaan beruntun yang terjadi di Balikpapan. Nah inilah yang namanya kematian ya. Walaupun kita mau berlari sejauh apapun, kalau memang sudah tiba waktunya, sedetik pun tidak dapat dikurangi. Ini Masya Allah luar biasa, ini adalah kuasanya Allah ya. Ustadz Maulana, ini mohon izin nih. Ya dalam Islam ini agar seseorang ini tidak lalai di dalam mengingat yang namanya kematian. Maka dianjurkan katanya suka mengingat kematian saat kita sholat. Pertanyaannya kenapa harus lagi sholat Ustadz? Kenapa nggak lagi kita kerja, nggak kita lagi ngapain gitu, mohon izin penjelasannya Ustadz. Ya makasih banyak, izin Abi Maki, Masya Allah, tabarakallah Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di akhir Jumadil Akhir 1443 Hijriah dan besok sudah masuk 1 Rajab. Jangan lupa entar malam menghidupkan malam 1 Rajab. Siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab tidak dimatikan hatinya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan menyambut bulan suci Ramadan. Amin, ya yang Allah, sisa 60 hari lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kematian. Betul, Mas Fadli tadi sudah tanyain. Kita dianjurkan untuk mengingat mati. Iya, ingatlah mati. Rasulullah SAW sampai 21 kali mengingat mati.
sehari semalam. Dianjurkan. Maka paling bagus mengingat mati dianjurkan di saat kita sholat. Pertanyaannya, kenapa di saat sholat kita mengingat mati? Karena dengan sholat itu maka ketika kita mengingat mati mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ia akan membuat seorang menjadi lebih bijak dan lebih menghargai waktu. Kebayang nggak? Minimal kita sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apalagi kalau tambah 2 waktu sunnah. Duha dan waktu tahajud. Berarti 7 kali. Dan setiap kita sholat minimal 3 kali berarti 21 kali. 21 kali kita salat, ada sebelum, ada sesudah. Nah, dalam hal ini, Masya Allah, tabarakallah, sebaiknya kita sama-sama mengingat mati ketika salat, supaya dianjurkan seorang muslim itu senantiasa mengingat mati. Ingat ya, mendirikan salat. 1, 2, 3. Mendirikan sholat. Kenapa kata mendirikan salat? Bukan melakukan salat. Berarti salat itu efeknya sampai setelah kita salat. Karena didirikan. Maka dianjurkan seorang muslim untuk senantiasa mengingat kematian. Sekali lagi, mengingat kematian di setiap saat. Dalam semua kondisi. Lebih-lebih dalam kondisi ibadah. Nah, kenapa? Ibadah yang... inti ibadah, kemuliaan ibadah adalah sholat. Maka mengingat mati dalam sholat membuat kita lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Memperbagus sholatnya. Lalu menganggap inilah sholat yang terakhir. Dan kenapa di sholat? Kenapa pilihnya ibadah sholat? Kenapa bukan ibadah haji? Ibadah haji juga sebenarnya mengingat mati itu. Karena bagikan kita pakai kain kafan, bagikan kita di padang mahsyar, bagikan pokoknya banyak makna ibadah-ibadah. Dalam hal ini kenapa salat? Karena salat, jadikan ini salat terakhirku. Dan kelak yang diperiksa di hari kemudian adalah salat. Kalau salatnya udah bagus, amanlah dia. Maka perbaikilah salatmu dengan cara apa? Menganggap ini adalah salat terakhirku. Dan banyak orang menyepelekan salat, menganggap besok masih bisa salat. Masih ada duhur besok. Jangan dipermainkan yang seperti itu. Kata Abi Maki, kalau menunda sesuatu yakin tidak akan dilakukan itu. Oh, benar. Ada kata-katanya Abi Maki. Tahu nggak Abi Maki? Tahu dong. Tahu dong, ada. Makanya kita udah rindu. Iya, rindu Saya jarang banget. ketemu soalnya. Iya. Kata-katanya Abi Maki itu terngiang-ngiang di kepala saya. Masya Jangan Allah. pernah menunda-nunda kebaikan. Siapa yang menunda kebaikan berarti dia tidak akan melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustadz Maulana Iya, penjelasannya. iya, Dan buat iya. jamaah Islam itu yang ada di rumah ini Masya Allah ya. Hari ini kita kedatangan guru kita Ustadz Abi Maki yang selama ini dengan kesibukannya. Sibuk bangun Masya pesantren. Allah. Pesantren apa namanya? Akhirnya Abi? bisa Namanya ketemu. Qasrul Muhajirin ada di Tasikmalaya. Di Masya Tasikmalaya. Allah. Di Ih, Depok, bagus banget Insya Allah. pesantrennya. Kamu udah datang? Belum juga. Nanti tunggu diundang. Ada lah 2 gitu. Mas Fadli, ada yang di Tasik, ada yang di Cinere. Masya Allah. Kalau Cinere kita udah pernah datang ke rumahnya. Di balik kesibukannya boleh menyempatkan datang ke sini. Masya Allah. Ustadz.